Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Isra Mi'raj. Di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekat, sementara tekanan dari pihak orang kafir Quraisy kian bertambah, terjadilah sebuah peristiwa besar yang selalu disebut dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Tidak disepakati secara pasti kapan persisnya peristiwa ini terjadi, namun yang pasti adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir masa keberadaan Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah diisrakan atau diperjalankan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di sana beliau singgah dan menjadi imam salat bagi para nabi, sementara buraq diikat di lingkaran pintu Masjidil Aqsa. Pada malam itu juga beliau dengan buraqnya Mi'raj naik dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Satu demi satu lapis langit beliau lewati, dan setiap kali beliau melewati sebuah lapis langit, beliau menemui para nabi, mulai dari Nabi Adam di langit pertama hingga Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Beliau memberikan salam kepada mereka dan mereka menyambutnya dengan menjawab salam beliau seraya mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur. Kemudian beliau naik lagi menemui Allah Ta'ala. Beliau mendekat kepadanya, lalu Allah memberikan wahyunya, yaitu tentang perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam setiap hari. Setelah itu beliau kembali lalu menemui Nabi Musa. Beliau bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Beliau menjawab, 50 sholat. Nabi Musa berkata lagi, umatmu tidak akan kuat dengan perintah itu. Kembalilah menemui Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Rasulullah bersama Jibril kembali menemui Allah. Begitu seterusnya beliau bolak-balik antara menemui Allah dan Nabi Musa untuk meminta keringanan kewajiban sholat bagi umatnya, hingga akhirnya Allah memberikan kewajiban kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Sebenarnya Nabi Musa masih memerintahkan Rasulullah untuk kembali, namun kali ini Rasulullah menolaknya karena merasa malu sudah sekian kali meminta keringanan dari Allah Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan beberapa hal, diantaranya Rasulullah ditawarkan khamar dan susu. Beliau memilih susu, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk atas fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat. Beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka memilih bibir seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu, lalu api itu keluar dari tuburnya. Beliau juga melihat mereka yang memakan riba, memiliki perut besar yang sebenarnya tidak dapat bergerak. Nah, mereka juga melihat para pezina. Di hadapan mereka terdapat daging segar yang baik, dan di sampingnya terdapat daging bangkai berbau busuk. Mereka memakan bangkai yang berbau busuk tersebut dan meninggalkan daging yang baik. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan kebesaran Allah tersebut kepada kaumnya, namun mereka mengingkarinya dengan keras. Mereka meminta agar Rasulullah menjelaskan ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah memperlihatkan baginya masjid tersebut sehingga beliau dapat melihatnya dengan jelas. Lalu beliau terangkan ciri-cirinya sehingga mereka tidak dapat membantahnya. Selanjutnya Rasulullah mengabarkan rombongan yang dilihatnya ketika pulang dari Isra Mi'raj. Maka beliau sampaikan tentang waktu kedatangannya, bahkan disampaikan pula onta yang berada di depan rombongan tersebut. Ternyata semuanya persis seperti apa yang beliau sampaikan. Namun dengan semua itu, orang-orang kafir justru semakin mengingkari Rasulullah dan semakin bertambah kekafirannya. Diriwayatkan bahwa julukan As-Siddiq yang membenarkan bagi Abu Bakar As-Siddiq berawal dari pembenarannya kepada Rasulullah atas peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Al-Quran menjelaskan dengan ringkas tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj dalam ayatnya yang berarti, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, itu adalah kisah singkat Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menemui
para nabi di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, dan akhirnya menerima perintah langsung dari Allah, itu perintah sholat 50 waktu. Nah, ketika Rasulullah ingin turun, bertemulah dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun bertanya mengenai perintah apa yang diberikan Allah kepadanya, sehingga akhirnya Nabi Musa pun menyarankan agar Nabi Muhammad, itu Rasulullah, meminta keringanan atas perintah tersebut, yaitu 50 sholat menjadi 5. Akhirnya perintah sholat pun menjadi 5 kali dalam sehari. Ketika di rumah pun beliau menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang-orang, dan orang-orang pun menyangkalnya dan mengingkarinya. Bahkan meskipun Rasulullah memberikan bukti yang otentik dan nyata fakta, tapi mereka, yaitu kafir Quraisy, tetap menyangkal dan semakin bertambah kekufuran mereka. Ya, hanya ada satu orang yang sangat percaya dengan apa yang dilakukan atau dirasakan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.